Ada kanker itu yang cepat merusak tulang, tapi dia nggak bisa menyebar kemana-mana. Fungsi kami sebagai dokter di sini, bagaimana kami mengedukasi pasien dan keluarganya supaya pengobatan dan tata laksananya pasien itu benar. Dokter itu luar biasa sih, bantu nyembuhin Lovely. Jadi pesan pertama adalah kita harus dikenal sebagai dokter yang pendek, gemuk, dan lucu, oke? Halo Sobat Muardi. Yo. Kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Selamat pagi, menjelang siang, menjelang sore, menjelang malam. Kapan aja Sobat Muardi nonton kita ya. Pokoknya antara pagi, siang, malam kita selalu ada MR ya. Kita lagi ya. Kita beruntung. Kita beruntung. Kita kehilangan dua sobat. Dua sobat. Kita jadi yang nonton, ini L4 lo lagi. Jangan kaget. Tapi walaupun kita berdua lagi, Ya. tapi tamu kita spesial lagi Spesial. nih, beda lagi. Biasa nih kita ada dua, kita datangin 3 orang loh hari ini. Wow, Sempit, hari ini sempit. berimpit-impitan. Iya. Body shaming Apalagi lama-lama. apalagi penuh ini. Tetangganya penuh ini ya. Dan Tunggu, kita di mana sih nih? Enak banget tempatnya. ijo-ijo ya. Kita karena ijo-ijo tadi ya. Ini kita di pasti gak menyangka ya. Kita ada di coffee shop sebenarnya nih, Bi. Di Greenhouse Coffee Shop ya And ini. Eatery. Di mana nih ya? Di mana? Di daerah Jajar. Di satu Bukan dengan sini. Saung Bandung. Kerten ya, daerah Kerten ya. Iya betul. Daerah Ini Kerten. deket-deket rumah saya lah. Oh ya. Jadi bisa searching langsung ya. Saung Bandung Semua makanannya atau enak. Greenhouse Coffee Shop. Wah, Oke. Di Solo tepatnya di Solo. Oke Mer, kita kali ini kita mau bahas apa nih? Nah, sesuai janji kita kemarin. Kalau yang kemarin kita bahas yang spooky, Spooky. bahas tentang ini ya. Mayat-mayat. Iya ya. Jenazah- Jadi nontonnya kok jenazah. pas malam Kemis, malam Jumat Kliwon nih pas. Nah, kalau yang ini beda lagi ceritanya. Oke. Nah, kalau yang kali ini kita mau mendengarkan kisah inspiratif. Dari siapa Mas Bis? Kisah inspiratif pejuang kanker tulang. Wih, jadi di podcast kita tuh banyak banget ya kita menemukan atau kita mendatangkan narasumber-narasumber kita yang kebetulan survivor. Ya. Survivor cancer. Nah ini tapi tiap episode beda-beda. Nah kali ini juga beda. nih. Oke. Kita mendatangkan adik ya. Adik kita. Itu ada yang bunyi apa? Nggak tahu Adik siapa. Lovely Asika Danin Fidelia yang di tengah ya. Agak dekat. Yang di tengah ini yang berkerudung merah manis dan cantik sekali adik Lovely, selamat datang. Jauh-jauh dari mana sayang? Dari Wonogiri. Dari Wonogiri. Usianya Berapa usianya? 14. 14 tahun. ya sedikit kita 17, 3 tahun bedanya. Aku gak bisa nipu mana Aku udah mau pensiun. Udah rambutnya putih semua soalnya. Nah ini adik Lovely diapit ya oleh bodyguardnya nih ngeri. Tapi benar jadi bodyguardnya dia. Iya bener. Bodyguardnya. Ini ya, ini kenapa kok kita mendatangkan kanan kirinya nih kalau kolom pencapir ini luar biasa dia. Lovely sebelah kanan saya. Ada seorang Tapi- Dokter Rian Dharma Saputra, spesialis ortopedi konsultan, magister kesehatan. Yeay. Halo, wah ini. Halo. Kita datangkan beliau ini agak susah. Susah. Biasanya terkungkung Sibuk di sekali. ruang operasi. Di ruang Kita operasi. culik. Enggak harus cari ruangan yang ukurannya cukup gede guys. Oh saya. gitu ya. Ini di greenhouse cocok ya. Biasanya di Cocok. studio kita empat-empatan gitu ya. Satu lagi Dan men. Bodyguard di kita. sebelah kirinya adik Lovely, tepatnya di sebelah kanan saya, kakak nih ya. Ada Dokter Dita Anggara Kusuma, spesialis ortopedi konsultan. Wih, selamat siang Dokter Dita. Siang. Selamat datang di podcast apa ya Bi? Positif. Podcast sehat. Solutif. Think positif. And get more solution. Nah, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih ya Sobat Muardi. Jadi kok kita mendatangkan pasien ya ini masih muda sekali, masih Ya. belia gitu kan. Ya. Dan judul kita tadi apa? Kisah inspiratif Kisah inspiratif untuk pasien yang pasien survivor. pejuang kanker. Nah, ini dulu nih Bi, dulu ceritanya. Jadi mungkin 5-10 tahun yang lalu gitu ya. Ketika seorang divonis kanker, apalagi kanker tulang, biasanya yang ada di benak para pasien itu dan mungkin waktu itu ya 5-10 tahun yang lalu mungkin di dunia medis sangat familiar dengan begitu vonis kanker tulang. Udah down. Berarti apa?
Ya, yang terpikirkan? amputasi ya. Amputasi. Apalagi Jadi tumor kayak ya harus diamputasi, harus melakukan tindakan lanjutan. Betul. Dan itu yang bikin bisa depresi loh ya kalau misalnya kayak gitu. betul. Jadi kayaknya begitu kena kanker tulang tuh nggak ada Ya. jalan lain selain Amputasi. kehilangan. Ya amputasi itu akan kehilangan bagian tubuh. Ya, antara Nah, kaki, itu yang- antara tangan juga ya. Itu yang menjadi momok ya. Ya, Jadi betul. selain kankernya sendiri tapi juga tadi kehilangan bagian tubuh. Ya. Tapi itu dulu, Dulu, Bi. oke. Itu 10 tahun lalu. Tapi gara-gara sebelum- ada 2 bodyguard ini. Iya, sebelum dunia kedokteran sekarang berkembang terus. luar biasa dan salah duanya, ya. Salah duanya di Muardi ini ada konsultan onkologi Ya. atau dokter spesialis ortopedi yang khusus konsultan kanker Ya. dan kita datangkan langsung. Jadi nggak perlu amputasi ya. Jadi kita dengarkan dulu, apakah tetap perlu amputasi? Amputasi atau tidak. Makanya kita mau langsung aja ya kita tanya-tanya ya. Jadi mungkin sebelum kita bahas lebih tadi ya sampai ke sana Ya. tadi amputasi kita mau jelaskan ke pemirsa dulu nih ke Sobat Muardi. Kira-kira dokter sebenarnya kanker tulang apa sih? Iya, sama dokter Yan dulu ya. Oke. Dokter Yan dulu ya, enggak? Nggak usah serius dok, santai aja. Ya, Kanker makasih tulang. Mbak Mer, Mas Pius. Jadi saya di sini udah badannya gede ya toh, dokter ortopedi lagi. Bisa pegang pisau. Lah ya. Pegang. Mungkin Sobat Muardi harus tahu dulu. Mungkin kalau dulu kita tahunya dokter ortopedi atau dokter tulang itu ngurusin patah tulang kecelakaan gitu deh, intinya, kan? Ya. Tadi Mbak Mary udah bilang teknologi udah sangat banyak nih sekarang. Jadi justru saya sama Dokter Dita datang ke Muardi itu ya ada sih kita ngurusin patah tulang, tapi Kecelakaan gitu ya dok. apa yang kita kembangkan, kita ngembangin penata laksanaan tentang kanker tulang. Jadi ternyata nggak melulu naik motor sen ke kiri beloknya ke kanan terus tabrak mobil itu urusannya dokter ortopedi, enggak. Jadi kita malah lebih concern ngurusin yang gitu-gitu. Kenapa? Karena kanker tulang itu kata Mbak Mer bener, dulu orang bilangnya mengerikan Mas. Siap. 10 tahun yang lalu kalau orang udah bilang kena kanker tulang berarti yang dalam pikirannya itu nangis duluan. Kenapa ya? Aduh aku kena kanker tulang atau adiknya atau siapa, alamat nggak punya tangan, nggak Iya. punya kaki atau kehilangan lah fungsi tubuhnya. Ya. Mindset itu yang akan kita balik. Jadi target kita belajar tentang atau kita kembangin di Muardi tentang kanker tulang itu targetnya adalah mengurangi sebanyak mungkin insiden kita harus mengamputasi orang. Ya walaupun nggak bisa kita pungkiri lah, kita pasti ada beberapa case yang terlambat. Nah itu nextnya kita harus mengedukasi teman-teman jangan sampai telat supaya nggak diamputasi kan gitu. Oke. Targetnya sebanyak mungkin nggak teramputasi. Terus yang kedua sebanyak mungkin kembali ke fungsi normalnya. Nah itu yang kita tangani. Nah, terus kalau tadi Mas Bius sama Mbak Mer tanya apa sih kanker tulang, sebenarnya nggak cuma tulang. Tapi tulang kita itu selalu ditemenin sama teman-temannya. Teman-temannya banyak loh. Ya. Ada otot, Iya. ada pembuluh darah, ada saraf, kemudian ada sendi. Ya. Itu teman-temannya tulang. Dan dia kalau tumbuhnya barengan. Dan kalau biasanya yang dia setia kawan loh kalau alat gerak itu. Kalau satu rusak yang lain-lain ikut-ikutan ngambek biasanya. Jadi nggak mungkin hanya tulangnya aja yang kena. Pasti ada ototnya lah atau sendinya atau apanya Setia yang kawan terkena. Nah, dia setia kawan, nggak sendirian. Nah jadi yang kita tangani ya segala sesuatu yang berkaitan dengan tumor, baik itu jinak ataupun ganas, yang mengenai tulang dan teman-temannya tadi deh. Oke. Itu Oke. gitu. Terus kalau misalnya nih jenisnya dok, jenis kanker tulang tuh kan mungkin ada tangan, kaki. Nah itu apakah ada yang spesifik lagi gitu? Setahu kita kan tulang kaki, tangan. Ini kita hitung-hitungan dulu deh.
Matematika nih saya menyerah kalau itu. Enggak. Itu kan jumlah tulang kita. Enggak, jumlah jadi benar ya Mas Bio. Jadi tulang kita itu jumlahnya nanti kalau salah dikoreksi Dokter Dita deh. Dia lebih pinter kalau urusan matematika. Gurunya ini. Rencana matematika. Jadi kalau nggak salah kita itu punya tulang 367 tulang. Jadi kalau setiap tulang ada sendinya, berarti ada 367 juga ditambah satu tulang bisa jadi 2 sendi. Berarti tulangnya banyak banget. Tapi yang kita tangani di ortopedi itu hampir semuanya 300 lebih minus tulang di kepala dan tulang di iga. Udah itu doang. Jadi yang lain-lain itu urusannya ortopedi pokoknya. Kita tangani. Ditangani sama ortopedi. Gitu. Selain kepala sama berarti iga. Tulang iga. Berarti yang di dada sini ya, Dok. Tulang dada. Tulang dada. Oh, Jadi kita beda ya. nggak itu. Bener ya Dokter Dita? 367 apa 376 ya? Hafalan saya lupa. 365. Oh itu hari ya. Itu hari. Ntar kalau tahun kabisat tulangnya nambah 366. Siap. Berarti memang dari 367 tadi ya. Itu berarti berpotensi terkena Kanker juga. Bisa ya, Dok? Bisa. Iya, betul. dokter. Bisa. Walaupun jadi secara kemungkinannya ada bagian-bagian tertentu yang kemungkinannya lebih besar daripada yang lain. Cuman secara misal paling sering itu lutut, lalu bahu, gitu, atau pergelangan tangan, pergelangan kaki itu cukup jarang kalau pergelangan kaki. Cuman yang sering itu memang lutut, terus bahu dan siku. Panggul gitu loh. Panggul bisa. Jangan pakai nyanyi kepala pundak lutut kaki loh tapi. Berarti paling sering ada di lutut, ada ya di predileksi. Istilahnya predileksi. Kemungkinan terbesar itu pertama lutut. Yang paling sering ya, Dok ya, pasien-pasien. Betul. Oke. Terus tadi udah deh. Apa ada lagi, Dok? Jenisnya? Tadi tanya macam-macam nggak? Banyak macamnya. Iya, macamnya jenis-jenis. Jadi jenis-jenisnya banyak. Satu ada yang jinak, ada yang ganas. Dari yang ganas itu sendiri ada banyak banget jenisnya. Tiap kanker punya karakteristik sendiri-sendiri. Sederhananya gini, ada kanker itu yang cepat merusak tulang, tapi dia nggak bisa menyebar kemana-mana. Ada yang begitu. Ada juga yang nggak sakit-sakit amat, tumbuhnya pelan, tapi dia gampang menyebar ke paru-paru, gampang jalan-jalan. Jadi jenisnya banyak dan untuk membedakannya gimana nanti kita butuh pemeriksaan macam-macam. Dan tiap-tiap itu treatmentnya beda-beda. Walaupun secara garis besar hampir sama ya, tapi obatnya beda. Kemudian timingnya kita lakukan pemberian obat A kapan, B kapan itu sangat spesifik sekali, beda-beda antar masing-masing penyakit kita itu. Gitu. Oke, nah tadi kan udah nih, Dok, berarti udah macam-macamnya ya dijelaskan. Enggak bingung kan? Enggak bingung kan? Ada yang bingung? Enggak lah, harusnya soalnya memastikan udah. Masih ada lagi ya? Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Itu maksudnya. Dokter Dita, kalau misalnya tadi kan banyak banget ya, ada cancer yang ganas sama jinak. Gejala utamanya apa sih, Dok? Kadang kan tiba-tiba mungkin kalau misalnya pasien yang udah datang itu mungkin kayak benjolan, mungkin udahlah benjolan kecil, mungkin di lutut nggak biasa, mungkin orang mungkin mikirnya hanya kecapean biasa, tiba-tiba makin lama makin membesar dan terdiagnosa lah cancer. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya, di highlight oleh Sobat Muarti, didengarkan penjelasan ini karena tadi seperti tujuan kita ya memberikan edukasi ke masyarakat supaya kanker itu bisa dideteksi sejak awal sehingga bisa ditangani. Nah, coba dicatat ya, ambil bolpen dulu. Penjelasan Dokter Dita tolong. Jadi gini, terima kasih pertanyaannya Mas Bias. Jadi paling utama itu adalah gejala untuk pasien dengan kanker tulang, mau jinak atau ganas, biasanya adalah massa atau tumor, benjolan. Massa itu berarti ukuran. Ukor. Benjol. Bukan. Benjolan. Oh, benjolannya. Benjolan. Mau dimanapun benjolan. Itu pertama. Kedua, yang paling sering ada nyeri tanpa penyebab yang jelas. Nyeri tanpa penyebab yang jelas. Misalnya kalau orang biasa kan kebentur apa gitu nyeri gitu ya. Nah, kalau misal tumor tulang enggak, jadi enggak ngapa-ngapain tiba-tiba nyeri. Atau
ada apa ya? Ada penyebab yang tidak signifikan. Misal kebentur meja gitu, tapi nyerinya hebat. Nah, itu bisa. Kita bisa wajib kecuriga ke sana. Karena begitu sudah benjolan atau nyeri semacam itu kita harus berpikir yang jelek dulu sebelum akhirnya misalnya setelah diperiksa segala macam, bisa periksa ke Muwardi lalu kita periksa macam-macam screening. Nah, membuktikan bahwa itu bukan berarti aman. Tapi kalau ada sesuatu, nah itu yang harus kita sebaiknya dari awal. Sebaiknya curiga yang jelek dulu. Betul. Curiga yang jelek. Jadi jangan positive thinking dulu. Iya. Kalau untuk hormon, ya betul. Betul. Itu jangan positif, mending negatif thinking. Jadi paranoid dulu lah ya. Lebih baik gitu ya dok ternyata ya dok ya. Oke. Tapi beda nggak kalau misalnya tadi bahwa yang kemungkinan besar cancer itu tulang itu ada di lutut, hampir sama kak dengan OA gitu loh, osteoartritis. Gitu dokter ini. Betul ya. Ini nih yang menarik nih. Kalau orang dulu juga pikirannya nggak mungkin anak-anak tuh kena kanker, ya kan? Yeah. Orang dulu tuh udah bangkotan tua jalan aja susah baru bisa kena kanker kan gitu. Kalau sekarang kalau pada kanker tulang itu justru kebalikannya. 70-80% penderita kita adalah anak-anak usia remaja. Kemudian yang pada dekade kedua lah. Dekade pertama, dekade kedua berarti umur 10 sampai 20 tahun. Justru kita sebagian besar kanker pada tulang itu muncul pada anak-anak. Saat ini? Enggak. Dari dulu. Ya sejak dulu juga gitu. Jadi itu yang bikin kita agak beda dengan dulu. Mungkin cancer yang lain itu nunggu orangnya tua dulu baru ada risiko kena cancer. Ya, oke. Tapi kalau di cancer tulang itu justru menyerangnya pada anak-anak usia pertumbuhan aktif dia tumbuh. Memang salah satu teorinya adalah pada usia-usia di mana badan kita itu membesar, bertambah tinggi, tambah gede masanya. Jadi ada fase di mana dia nggak bisa ngerem. Jadi tinggi kita tuh rata-rata, apalagi kita orang Asia, paling 150-170. Basically ada rem di situ. Ada yang ngerem bahwa tulangnya cuman boleh tumbuh 1 meter nih, nggak boleh tambah lagi. Nah itu ada mekanisme di tubuh yang bisa bikin gitu. Tapi pada penderita cancer atau apapun tumor pada tulang, mekanisme itu berhenti. Change ya. Jadi dia seakan-akan kamu harus tumbuh terus. Kecepatan jadinya kanker. Jadi gitu. Itu salah satu teori yang membuat kita kenapa sih kok anak-anak yang tumbuh gitu kan? Karena anak-anak yang tumbuh, yang tambah tinggi, yang tambah gede badannya, yang tambah besar tulangnya itu anak-anak. Kalau seusia-usia kita ya udah segini-segini aja. Kita mah yang bertambah cuman ukuran perut doang kan. Kanan kiri depan belakang ya dok. Oke. Jadi gitu. Itu yang paling banyak di kita. Sebenarnya banyak pertanyaan, tapi sebelumnya kita langsung ke Lovely dulu ini. Iya, kita sapa dulu nih. Halo Lovely. Malu-malu kayaknya. Beda ya? Kayaknya malu-malu ya. Gak usah malu-malu, santai aja. Tanya-tanya. Ini beda di bodyguard sama bintang tamunya deh kayaknya. Utama. Kalau kita langsung kelihatan bedanya ya. Lovely sekarang sekolah kelas berapa? Kelas 9. 9 tuh berarti 3 SMP. Iya, 3 SMP. Kelas 3 SMP. Sekolah di Wonogiri. Iya. Di Wonogiri ya. Mungkin teman-temannya lagi nonton nih ya, disapa-sapa dulu. Ada punya bestie nggak di sekolah? Ada ya. Siapa gitu gurunya yang Lovely nih kenal sama dokter Rian atau dokter Dita nih sejak kapan? Sejak divonis kanker. Wah, ini berarti kita kasih kesempatan dulu ya kepada bintang utama. Oke. Bercerita, mungkin bisa cerita nih sama sobat Muwardi semua dari awal mulanya. Jangan awal ketika bertemu dengan dokter Rian ya, tapi awal mulanya dulu. Kelas sama mereka ini. Awal mulanya gimana? Awal mulanya sih kayak kerasa nyeri gitu toh. Di mana sih? Di lutut. Oh, di lutut. Tahun berapa itu? 2021. Oh, baru ya. Berarti udah baru dong berarti ya. Si pandemi ya waktu itu. Iya. Terus? Oke. Terus ya aku pijit sendiri. Oh, dipijit sendiri. Iya. Oke. Aku kiranya kan kayak kecapean gitu. Tapi kok lama-lama bengkak. Oh, Bengkak.
Lama-lama tuh setelah berapa hari atau berapa jam atau gimana? Berapa minggu gitu sih. Oh Berapa minggu minggu ya, jadi berarti bengkak. agak lama ya. Iya. Oke. Terus? Terus Selama itu masih bisa diajak, dipakai jalan nggak lututnya? pakai Olahraga gitu, ada keluhan nggak? Kalau jalan, nyari aja sih. Nyari aja ya. Nyari kalau jalan lama kuat nggak atau kuat. kuat tapi nyeri ya, yang Iya. kiri ya Iya. berarti ya. Oke, terus dipijit-pijit terus bilang sama mama papa kapan? Pas udah sedikit parah sih bengkaknya. Sampai bengkak gede gitu. Ya? Enggak gede banget sih, kayak lumayan besar gitu. Lalu pertama kali terus dibawa ke mana? Puskesmas, ke rumah sakit terdekat? Puskesmas rumah sakit terdekat sih. Rumah sakit terdekat di rumah sakit di Oke. Wonogiri Terus? sana ya. Iya. Oke, terus? Dicek-cek, habis itu? Habis itu dibawa ke Ponorogo. Oh, Oh, sempat ke dirujuk, Ponorogo. dirujuk ke Ponorogo. Oke. Waktu itu dokternya bilangnya apa dok? Kalau boleh tahu? Enggak tahu sih soalnya kan enggak disuruh masuk. Oh gitu, Orang jadi sama tuanya. papa ya. Maksudnya yang disuruh masuk orang tuanya atau kamunya? Aku. Oh, kamu nggak gitu. boleh disuruh Iya, masuk. Tapi diinfokan hasilnya ke mama sama papa. Iya. Oke, terus? Setelah itu ke Kayak Ponorogo. dengerin abis ujian ya. Makanya Lulus atau enggak gitu kan. Iya. Lulus atau enggak gitu. Setelah ke Ponorogo, Dirujuk ke Muwardi Ke sama Muwardi. dokter Yan. Oh, sama dokter Ian. oh itu udah tahu kalau Udah tahu? sakitnya Ha. apa gitu? Ha. Enggak ya tahu sih tapi enggak bingung sih, enggak kasih tahu soalnya. Oh, nggak dikasih tahu Taunya sama. cuma kakinya bengkak gitu aja Iya. ya. Oke. Terus enggak boleh jalan gitu ya udah nurut aja. Oke. Oh gitu, nggak boleh jalan dulu. Terus, nah terus dibawa ke Muardi ketemulah Sama dokter Dokter Ian. Ian. sama kakak dokter. tapi waktu pertama kali ketemu sama dokter Ian juga belum tahu kalau misalnya Sakitnya belum tahu. Lovely itu kena kanker tulang gitu belum tahu. Belum. Baru taunya kapan? Taunya Papa mama bilangnya kapan? lupa deh. Apa mama apa dokter Yan yang ini yang ngasih bilangin tahu? kalau misalnya Papa mama. oh papa Oh, mama. mama. Terus papa mama bilang gimana? Kamu diajak ketemu, diajak ngobrol kalau misalnya kamu ternyata Kena tumor. kena tumor. Oh tumor. Pertama kali gimana perasaannya? Biasa aja sih. Jadi belum Tegar, tahu tegar, tumor. tegar. Mungkin lebih ke karena belum tahu pernah dengar tumor jadi justru lebih. Harapanmu pada nanti. Orang sok. Jadi oke ya, jadi kena tumor oke. Aku Oke, harus tumor oke. bakalan sering ketemu dokter Yan nih gitu ya. Terus sempat kepikiran nggak wah kalau searching misalnya di Google gitu-gitu nggak? Iya sempat. Oke, terus apa yang didapatkan? Apakah sama amputasi gitu? Enggak sih enggak kepikiran ke situ. Oke. Terus Positif tinggi banget oh kan. ini bener-bener positif. Nggak asal anak-anak masih ini. Coba kalau kita udah di Iya. dekot gini beda Melek ya, lagi. sama. Iya. Dikirain Ini pacar. luar biasa ya. Tapi berarti. masih aktivitas dengan kondisi seperti ini masih aktivitas di sekolahan. Masih. Masih ya. Tapi teman-teman semua nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma kamu doang sama papa sama mama doang. Ya Sama Bu tahu Guru. sih. Banyak yang Oh, tahu juga. ya. Banyak tahu sih. Banyak yang tahu ya. Tapi Masih sekolah nggak waktu itu? Nah, Oh Libur. kan pandemi. Iya, pandemi. Pandemi. Terus berarti sering kontrol-kontrol ke rumah sakit sampai akhirnya operasi Operasi sempat di tahun berapa? 2022 kayaknya. Oh 2022 ya. Oke. Gimana waktu itu dikasih tahu kamu harus operasi nih gitu? Ya agak kaget sih. Agak Oke. Terus ini enggak, maksudnya dokter Rian gimana nih? Ngasih motivasi kamu Ya. gitu kan sampai katanya tuh kalau dokter Rian bilang pasiennya pada ini diminta bikin diary. Luar biasa deh. Yang Ini anak momen- sekarang tahu nggak ya diary apa? Buku harian. tapi itu benar-benar solutif loh. Solutif. Kadang kan pasien itu kan memendam sendiri kan, dia nggak bisa ngungkapin. Akhirnya kan dokter Ian punya ide yang ini, ide brilian kan, dikasih buku diary biar dia bisa ngungkapin semuanya dan bisa bercerita nih nanti bukumu bersejarah buat adik-adikmu yang lain. Kalau teman ilustrator bisa di Bener bikin gak sih? Wah, ini penasaran ya? Coba di ini bawah soalnya, ditunjukin aja ke kamera tuh. Di spill udah berapa ratus Udah halaman? berapa ratus halaman? Udah banyak belum? Tiap hari tulisnya? Tapi bikin? Enggak juga. Ya enggak juga sih. Enggak juga. Kalau habis kontrol ya atau ini ya. Terus mungkin tadi langsung ya, waktu habis operasi gimana? Setelah operasi langsung bisa jalan kan tadinya udah nggak boleh jalan tuh sama papa ya kan. Habis operasi terus gimana nih ceritanya nih?
Ya nggak bisa langsung jalan sih, latihan dulu, Oke. neko gitu. Neko kemudian Kemudian ya latihan jalan pelan-pelan. sekarang Sekarang udah biasa. udah biasa. Udah boleh lari-lari nggak? Berapa lama setelah operasi terus langsung bisa jalan? Heeh. Jadi bisa jalan gitu. Paling 2 bulanan 2 sih. bulan. 2 bulan 2 bulan setelah latihan operasi, ya. udah latihan. Latihan juga di Muardi, ke rehab juga. Iya. Oh, di Muardi juga dia. Oke. Terus sekarang udah bisa apa? Maraton gitu. Apa lari? Lompat udah boleh? Udah. Boleh ya. Jadi udah normal ya. Iya. Ya udah kayak normal ya. Tapi Udah tetap normal. hati-hati juga loh Iya. ya. Iya. Jangan diforsir. Masih sering apa yang dirasakan Nyeri? itu? Enggak sih. Udah nggak nyari ya, biasa. udah biasa. Masih sering kontrol sama ketemu dokter Rian? Sering. Sering Masih dokter. sering ya. Oke. Lovely kenal juga nggak sama temen-temennya? Ini kan pasien dokter Rian tadi kan cerita nih, banyak kan anak-anak di usia produktif Ya. ya. Jadi mungkin banyak yang sebaya atau mungkin di atas atau di bawahnya Lovely. Kenal nggak sih kan? Dulu kan pasti sering dirawat ya. Nah, kenal juga? Sempat kenal sih, sempat kenal. Banyak? Banyak. Nah itu ada komunitasnya juga ya. Kita kemarin Ada komunitas Solo namanya Youth and anak Cancer. youth and Pernah denger nggak? Nah itu mungkin bisa Cancer. join. Kita bisa join. Nanti kita kenalin ketuanya, masih muda, cakep. Oh iya. Prospek lah. Ya, nggak apa-apa. Oke. Berarti ini sekarang udah ini ya Lovely ya udah sekolah seperti biasa, udah ya udah Udah aktivitas cancer normal, itu berarti. tidak bisa membunuh mimpi-mimpi anak-anak bangsa ya. Iya. Luar biasa. Dan Nah. benar-benar ini. Oh, Main badminton. Oh, benar. Badminton. Serius? ikut ini klub. Enggak sih kayak Ekstrakurikuler. Oh, biasa ini Biasa ya. gitu Main loh, biasa main. badminton. Oh, Biasa bisa main Wah, tapi badminton itu badminton. perlu effort banyak loh di Oh, lutut loh. tapi bisa, ya? berarti kan. biasa. Kalau dulu orang bener tadi, dulu mikirnya orang kena kanker tulang tuh udah end of the world gitu ya, udah End of the world. amputasi aku bakal kehilangan kakiku. Kalau sekarang, nah ini Lovely ya, contohnya ya, salah satu pasien atau survivor Ya. cancer ya dok ya, Ya. Ya. yang bisa sekolah lagi, bisa bisa aktivitas. menjalani hidup Ya, secara normal gitu kan, dan bisa olahraga. kita mau tahu diapain sih kaki. Makanya itu loh. Dokter Ian, jangan-jangan dikasih kayak film-film itu deh, bionic. Oh bionic moment, Kasih bionic tambah lari malah kenceng gitu ya kan. Jenis operasinya apa sih dok? Bisa Apa yang sampai- terjadi dengan Lovely dan Iya. bagaimana prosesnya sampai Oke, kalau saya sebelum saya berbicara tentang sisi Muardi kita nih, iya. Kalau saya Lovely ini pasien kesayangan saya deh. Kenapa? Dari sisi lain adalah kalau saya setiap hari ngurusin cancer, sebenarnya kunci utamanya adalah satu, support dari keluarga sama semangat dari pasien. Luar biasa. Oke. Jadi memang waktu itu, waktu ketemu dengan pasien-pasien dengan cancer itu, kalau anaknya punya semangat, saya selalu kasih PR biasanya. Lovely dan beberapa teman-teman yang lain itu yang ketemu saya, kamu Om akan bikin, coba bantu supaya bisa sembuh. Tapi ada syaratnya. Nanti kalau sudah sembuh, bikin buku harian. Supaya apa? Karena supaya punya semangat. Karena Lovely kayak waktu dalam pengobatan kita, kamu ketemu teman-temanmu waktu kemoterapi kan, di ruangan yang sama, semuanya merasakan harus menginap 2 atau 3 hari kemoterapi. Kemudian jangankan kemoterapinya, kadang-kadang ada yang disuntik aja masih kesakitan lah atau apa, dan in some patient dia punya dia bisa saling berbicara, bukan bicara ya, saling ngobrol lah ya, curhat. Menguatkan, Dok. Lu udah selesai belum kemonya? Aku udah pulang nih. Kamu ayo yuk nyusul pulang. Kadang-kadang ada beberapa kemoterapi itu yang tertunda hanya karena misalnya nggak mau makan atau dia nggak semangat. Jadi mual muntahnya mungkin ada perasaan nggak enak gitu ya kan. Lovely juga gitu kan. Iya. Tapi ada yang nggak semangat. Biasanya yang nyemangatin bukan dokternya. Yang nyemangatin tuh teman-temannya. teman-temannya. Seruangan. Ya nggak, kamu seruangan berapa kemarin dulu tuh?
5. Nah, ada 5 dan beberapa ada yang kanker tulang juga kan. Iya. Nah, sehingga saya punya satu mindset. Kalau seorang itu bisa sembuh, pasti dia punya semangat yang kuat. Betul. Kalau dia nggak punya semangat yang kuat, itu saya nggak tahu kenapa. Beberapa juga kita tidak selamanya sukses ya, tapi beberapa juga ada yang fail. Dalam artian ya kita tidak bisa berbuat banyak. Ya. Ya. Karena apa? Karena kalau saya semangat dari pasien, kemudian support dari orang tua, itu nggak banyak. Oke. Sehingga outcome-nya juga nggak bagus. Kembali ke kita tambah kurus lah, isinya nangis-nangis doang. Oke, nangis boleh, kita temenin, kita nangis bersama gitu kan. Tapi at least, tapi setelah itu mau lagi ya kontrol kan ada gitu. Ada yang setelah nangis dia nggak mau lagi. Trauma Udah, itu. saya nggak mau berobat lagi, capek. Terus mungkin dulu orang pikirannya, dok rambut saya hilang, gundul nih kena kemo. Saya nggak mau lagi, saya dioperasi aja. Ada yang pakai marah-marah begitu, ada yang banyak. Nggak terlalu bagus juga. Tapi apa yang coba saya omongkan, udah nggak apa-apa. Misalnya dulu rambutnya Lovely juga sempat rontok kan, nggak apa-apa. Sebentar nanti bisa tumbuh lagi. Siapa tahu rambutnya yang warnanya hitam langsung bisa jadi blonde gitu kan, Blackpink bisa. ya. Bahwa efek-efek itu hanya sementara gitu loh, dengan bahasa-bahasa yang sederhana karena kita anak-anak ya. Nah Lovely kayaknya percaya deh tak omongin. Kamu percaya tak omongin dulu ya? Percaya, mau percaya nggak mau percaya ya kan dokternya gitu. Iya kan? Berarti termasuk yang sangat positif ya dok? Ya, jadi dan juga support dari orang tuanya sangat oke banget. Jadi bahasa sederhana dulu saya bilang gini, Bu, si Lovely kena ini. Jadi saya butuh waktu sekian bulan untuk intens terapi. Jadi Bapak Ibu harus berani nemenin Lovely ke sini setiap 2 minggu sekali, ya kan ya. Kamu dulu sempat 2 minggu sekali ke rumah sakit, kemudian harus bolak-balik dari Wonogiri ke Solo hanya untuk melanjutkan pemeriksaan, pengobatan dan terapi dari kita. Itu effortnya dari family sangat gede banget tuh. Karena saya cuman ada di rumah sakit ya sampai sore doang. Sementara Lovely akan tinggal sama bapak ibunya setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jadi motivator utamanya harus Keluarga ya. orang terdekatmu ya kan. Itu yang saya pesenin dari awal tuh. Kalau nggak ada effort dari keluarga, kita cuma 30% doang lah bisa bantu anak-anak dengan cancer. Tapi dengan semangatnya Lovely ini bisa menjalani semuanya. Karena pengobatan cancer itu nggak sebentar. Jadi panjang. Satu, untuk memastikan jenis kansernya apa, itu butuh waktu. 2, sebelum kita bisa, orang tuh bahasanya ada tumor tuh ambil aja dioperasi selesai tumornya habis itu hilang. Nggak bisa kayak gitu juga, gitu ya dokter Dita ya. Tahapannya banyak. Setelah kita tahu kansernya apa, kita harus pilih obat yang tepat untuk si kanser apa. Dan nanti dulu ada dokter anak juga, dokter Riza, jadi tim kita di onkologi. Apa obat yang terbaik? Kemudian berapa lama kita kasih obatnya? Kemudian setelah sekian periode dari bagian ortopedi mau ngapain nih? Ini harus jelas dulu mau diapain. Setelah itu mau diapain lagi? Nah, yang berat adalah satu, saya nggak pernah menjanjikan hasilnya pasti baik. Bisa jadi di tengah-tengah jalan tambah jelek kondisinya. Saya harus lakukan operasi yang nggak menyenangkan itu tadi. Bisa jadi di tengah-tengah jalan tambah memburuk kondisinya.
Sehingga ibaratnya saya harus menyuruh orang untuk menyeberangi lautan, tapi nggak bisa menjanjikan dia punya ujungnya di sana. Itu berat. Nah, Lovely termasuk salah satu yang succeeded lah melewati itu. Saya nggak pernah menjanjikan kalau kamu berenang, jadi bahasanya kalau kamu berenang dari Jakarta lewat Selat Sunda itu bisa nyampe Lampung. Saya nggak pernah menjanjikan itu. Tapi caranya mencapai Lampung, kamu harus berenang dulu. Gitu. Saya hanya bilang segitu. Jadi beratnya di situ ya, kita jadi dokter onkologi itu nggak pernah menjanjikan sesuatu, padahal perjuangannya berat. Dan pertanyaan orang itu analoginya gini, pertanyaan dok, nggak bisa tah naik pesawat aja ke sana ke Lampung gitu loh. Nggak bisa, harus berenang dulu ke sana. Gitu kan. Entah di tengah-tengah jalan ada ombak gede, ada ikan hiu atau apa nggak tahu kita. Tapi saya bilang cara paling safe untuk bisa ke seberang sana harus berenang. The one and only. Berenang. Harus berenang dulu. Kalau mungkin Lovely sendiri dulu penanganannya apa dok? Jadi kita jadi Lovely ini diagnosisnya adalah osteosarkoma. Osteosarkoma itu kanker paling sering ya dokter Dita ya. Osteosarkoma. Stepnya kita holistik, kita nggak cuma sekedar operasi tapi harus menjalani kemoterapi, kemudian setelah itu kita lakukan tindakan dan alhamdulillahnya hasilnya baik ya dokter Dita. Jadi kita direspon kemoterapinya respon, kemudian kita bisa operasi sesuai dengan keinginan semuanya. Apa itu dok? Operasinya berarti ya saya ambil kankernya doang. Oke. Yang lain-lain masih bisa berfungsi. Tulangnya masih bisa diselamatkan ya dok? Tulangnya nggak selamat, tapi fungsinya bisa kita kembalikan. Oke, bisa digantikan ya dok ya dengan. Ya, nanti mungkin dokter Dita nih bisa cerita nih dia ini guardian angel saya nih. Jadi kalau saya udah semakin cepet kan, nah ada dia yang bisa bantu saya nih ngapain aja. Cupit enggak ya? Gimana dokter Dita? Tim sapu jaga. Tim sapu jaga Ini udah luar biasa bisa nih. ya dok, backup mah. Tapi ini, terima kasih dok. Ya. Jadi memang pada pasien terutama pada osteosarkoma ya, di mana pasien itu lebih banyak anak-anak. Memang anak-anak ya. Itu dari langkah awal dan yang paling penting itu adalah membuat mindset yang tepat antara pasien dan orang tuanya. Bahwa kanker itu bukan akhir dari segalanya. Itu yang edukasi di situ yang kita selalu paling berat ya dokter ya. Di situ karena ada yang ya namanya orang sakit ya tetap ada denial atau ada penolakan atau nggak terima atau apa. Nah itu kita embrace istilahnya, kita pahami dulu begini baru kita kasih tahu. Karena begitu didiagnosa sebagai osteosarkoma, dia itu seperti menandatangani kontrak bahwa dia akan terapi panjang. Dan itu tadi kata dokter Dian, mau ke Lampung tapi harus berenang dulu nih. Nah, berenangnya itu yang kita pandu. Kita pandu berenang. Arahnya ada, goalnya sudah kita kasih tahu. Cuma jalannya ke sana itu nggak ringan, pasti berat. Dan itu butuh semangat dan support dari keluarga terdekat, semangat pasiennya. Karena banyak yang kita jumpai ya dok, itu dari awal sudah nggak semangat. Mungkin karena udah tahu difonis seperti itu udah down lah gitu. Dan mungkin juga dia sudah kemana-mana. Kadang kan sering juga kebanyakan teman kita sudah telat. Sudah alternatif. Denialnya banyak. Iya, denialnya banyak. Terus kurang dengerin ini nih podcast ya. Dengerinnya yang kalau udah kanker tuh udah tinggal menyerah, tinggal tunggu waktu gitu. Padahal kalau sering dengerin podcastnya pasti tahu. Maksudnya tadi bukan end of the word ya. Datang ke orang dan tempat yang tidak tepat. Gitu. Jadi infonya juga nggak tepat. Atau kadang nggak gitu juga Mas. Datangnya udah tepat ke dokter Dita, dia udah datang. Udah kita kasih tahu.
Tapi denialnya Juga gede. Sering, denialnya besar. Denial Enggak, apa sih? denial itu dia menyangkal. Penolakan, Pasti menolak. menyangkal. Oh, menyangka. Dan Oke. yang menolak itu ada beberapa yang saya sangat sedih itu Orang tuanya. bukan anaknya. Hmm. Anaknya udah tahu, Iya. Pak ini sakit banget. Mm-mm. Ini ada sesuatu di kakiku. Mm-mm. Sementara orang tuanya bilang apa? Enggak nak, itu cuma kesel aja kamu. Nah. Dan itu terjadi di rumah sakit kita. Oh. Banyak ya masih gitu. Banyak. Akhirnya dipijit ya dok. Jadi dia merasa paling sering itu saya hanya misalnya jatuh dari saat lari-lari atau main bola, Ya. terus dipijitin sama orang tuanya. Ternyata jadi gede banget. Ya. Itu terus datang ke kita, ini cancer pak. Gitu kan. Ya. Orang tuanya nggak mungkin saya akan ngasih tahu anaknya dulu karena Iya, dia anak-anak kan. dan kadang Ya. seringnya itu udah 2 atau 3 bulan. Ya, dan dia udah mendatangi mulai dari tukang urut, Ya. kemudian Ya. kalau kita di Jawa tuh ada apa? Orang pinter lah, pinter, orang iya. separuh pinter, Orang orang pinter. sepertiga pinter, itu didatengin semua gitu. Banyak jenisnya. Terus ada yang Baru setelah ada itu yang ke ortopedi. tulang itu, tulang yang Nah, Ya. alternatif. Ahli tulang. Nah, ya. Dan setelah begitu kita harus beritahu, Pak ini begini orang tuanya. Nggak mungkin dok gini. Ini kan masih anak-anak. Mm-mm. Udah ketemu kita sekali ya dokter kita beberapa kali atau 1-2 kali ketemu kita. Gini. Dok saya nggak sanggup kalau harus ketemu dokter 2 minggu sekali. Enak aja kan gitu. Dokter ngabisin duit saya aja nih perjalanan dari jauh ke tiap 2 minggu sekali ketemu saya. Ya. Itu nggak 1-2 kita temuin karena kita banyak yang begitu. Lost contact. Ya dokter Dita kita beberapa lost contact udah ketahuan nih sakitnya ini kira-kira. Lost contact jeda waktu 2 atau 3 bulan kita ketemu lagi. Jangankan untuk bisa jalan, nafas saja udah tersengal-sengal karena ternyata muncul dengan dia udah menyebar ke paru-paru. udah metastase ya. Iya. Pada titik tertentu akhirnya ya kita lagi yang salah ya. Akhirnya kenapa? Dokter kenapa nggak mau operasi anak saya ya dalam kondisi begini udah nggak memungkinkan lagi. Mungkin operasi ya dengan kondisi. Jadi ada satu point of no return yang kita harus ambil sebenarnya. Kalau mau kerjain, kalau enggak ya udah kita lepas. Enggak mungkin kita bisa mengulang kembali cerita kita 3 bulan yang lalu. Iya. Iya. Kayak Nah, gitu. kalau- Kayak buka harian aja saya jadinya. kalau dulu mungkin Oke. terapinya tuh amputasi Ya. kalau dulu. Kalau Ya. sekarang kita mengamputasi itu karena sudah tidak ada pilihan. Sudah nggak ada pilihan. Nah, karena seringnya itu. Jadi kita amputasi kalau dulu untuk menyelamatkan kakinya, kalau sekarang kita amputasinya lebih sering menyelamatkan nyawa. Oh. Jadi Ya, emang amputasi itu kayak jalan terakhir ya. Jalan terakhir. Iya, karena tumor itu bagaimanapun harus diangkat. Iya. Bagaimanapun caranya tumor itu harus diangkat. Nah, tinggal bagaimana kondisi pasiennya, bagaimana kondisi tumornya itu sendiri dan bagaimana si respon pasiennya. Itu yang kadang ya sudah kita nggak punya pilihan. Oke. Banyak yang sudah datang ke kita 3 bulan yang lalu masih oke-oke aja, kita kasih tahu begitu karena dia denial, menyangkal. Jadi dia kemana-mana dulu. 3 bulan sekarang udah nggak bisa diapa-apain. Kita udah tidak punya pilihan lain selain menyelamatkan nyawanya dengan amputasi karena tumor itu harus diangkat. Kalau tidak tumor itu jadi sebuah sumber. Menyebar, Ya, iya. ya. Nah, itu sumber penyebaran kita angkat. Nah, walaupun setelah penyebaran kita angkat, yang sudah menyebar itu ya harus kita kemo lagi tetap. Oh my god. Gitu. Jadi emang cepat sekali ya. Berarti Lovely termasuk awal ya dok? Iya. Ya, jadi Lovely ini saya ingat banget kamu dulu datang sama ibumu ya kan? Memang satu pesan ibunya dulu, dok jangan kasih tahu Lovely ya. Oke. Tapi saya pernah marah sama ibunya. Enggak, jangan gitu bu. Ya si Lovely harus tahu sakitnya dia. Ya. Ya. Nah gimana dok? Akhirnya saya berdebat sama ibunya. Dok jangan dikasih tahu kalau kanker. Lah terus gimana? Obatnya panjang begini kan gitu. Ya. Yang lama tuh bener kata Lovely, disuruh tunggu luar kan. Sakitnya apa nggak tahu dia. Ya. Sakitnya sampai dia bingung aja. Ya, tapi di satu titik tertentu saya appreciate dengan orang tuanya bahwa Bu izinkan saya kasih tahu Lovely sakit apa dan apa yang akan dia lalui. Iya. Karena saya nggak mungkin membohongi pasien. Walaupun itu nggak enak, tapi saya harus bilang. Jadi untungnya waktu itu kayaknya
ibumu nggak pakai waktu lama ya, 1-2 hari dia udah oke. Saya cerita. Jadi bahasa paling sederhana saya bilang, Bu, Lovely harus, kalau dia sekolah, dia harus berhenti sekolah setahun. Fokus pada kansernya dulu. Pengobatan, iya. Dilalahnya waktu itu COVID. Enggak apa-apa dok, saya sekolahnya online. Alhamdulillah. Jadi satu lewat kan. Jadi lebih fokus ke pengobatan berarti ya sama Ya. pengobatan ini ya. Tapi waktu pandemi juga ada satu challenge sebenarnya waktu itu kan. Pasien udah kena kanker, musimnya COVID lagi. Gimana ya ini kita gampang ketularan nggak gitu Iya, kan? betul. Take a risk waktu itu. Take a risk. Oke lah. Yang penting kamu pakai masker, kamu nggak boleh kemana-mana selain ketemu saya. Jadi kayak posesif banget saya. Pokoknya nggak boleh ketemu orang lain selain saya. Wah gitu. Intinya kalau keluar nggak boleh kemana-mana. Iya dulu kan waktu COVID operasi agak susah ya. Iya. Ya. Kayak IBS Dibatasin tutup sekali waktu kan? Iya, IBS kan di Enggak, tapi untuk onkologi kita tetap harus jalan karena life saving ya. Oke. Tapi dengan bahasa posesif yang kayak gitu lagi, kamu nggak boleh ketemu cowok lain loh, ketemu gua aja. Jangan-jangan Tapi cinta di rumah pertamanya enggak ya? sakit. Gitu ya dokter. Makanya saya nggak berani sendiri, harus ada 2 cowok itu kan, ada satu lagi dokter Dita. Iya kalau gitu. Kenapa jadi gak berkomentar sih? Makanya bingung mau komentar apa. Bingung ya. Kalau Lovely sendiri dulu sempat kepo gak sih, maksudnya kalau lagi diperiksa gitu, Dokter Rian, aku sakit apa sih gitu, sebelum tahu gitu. Enggak. Oh enggak ya. Pengen tahu. Oh, enggak pengen tahu. Tahu. Enggak pengen tahu sama sekali. Beda sama saya ya, orang kepo banget gitu. Pasrah gitu atau gimana? Makanya itu pasrah gitu udah. Iya. Oh, pasrah gitu. Kamu aja gatal aja kepo. Kepo banget gua. Dulu Lovely berarti sempat kehilangan rambut ini ya. Sekarang udah cantik lagi, udah balik. Udah balik rambutnya. Bener ya, jadi kalau Sobat Muardim kan ini ya jangan takut ya, tadi kalau misalnya takut kehilangan rambut itu hanya sementara. Biasanya tumbuh lebih bagus malahan kan. Kebanyakan gitu tumbuh lebih tebal, lebih lebat, dan ini kalau orang lihat Lovely kayak nggak percaya deh kalau Kamu dulu tuh iya, survivor gitu ya. Survivor cancer tulang gitu. Iya ya. Iya benar. Iya. Iya. Iya loh, saya aja nggak percaya juga waktu ketemu. Makanya sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja. Padahal ukuran tumornya gede loh. Oh iya. Iya nggak? Pernah nggak kamu pakai celana yang satu nggak bisa masuk celananya? Oh ya? Kan? Oh iya. Oh ya? Itu sebesar bola tenis gitu. Di lu tuh gede banget. Volley. Wow, serius? Iya. Gede. Ada ini nggak ya foto? Oh, enggak ya? Enggak, tapi Dibayangkan aja. tapi bayangannya gitu ya kan Lovely? Jadi sempat nggak bisa pakai celana, sehingga ketemu saya pakai rok pasti. Karena celananya satu muat, satu nggak muat. Iya. Iya kan? Tapi kan kalau Gitu. misalnya tadi jenis operasinya itu kan ada ortodok. Tapi ada tim lain nggak? Misalnya kan di situ kan harus ada apakah harus ada BDKV-nya, harus ada sarafnya? Karena kan tergantung di situ ada sarafnya. Kayak gitu. Basically kita doing almost 90% lah 90% dikerjakan oleh orto. in operating room, di dalam kamar operasi we are the leader gitu kan. Jadi 90% kita selesaikan semua. Hanya pada beberapa kasus misalnya tumornya gede banget, Iya. kulitnya nggak ada, saya harus konsul ke bagian bedah plastik untuk menutup kulit. Untuk grafnya tadi ya. Ya, jadi kulit yang nggak ketutup atau misalnya ini ada otot yang terlalu kecil nih, saya harus pindahin dari tempat lain. Saya akan ajak yang lain. Tapi in most case 90% ya Dokter Dita kita selesaikan sendiri. Tapi kita kita cuma jago kandang doang loh Mas Bius. Kita cuma jago di kamar operasi aja. Tapi kalau kemoterapi Harus ya tetap diserahkan Kami ya untuk kemoterapi. di radioterapi gitu ya. Untuk sebelum operasi dan setelah operasi itu selalu melibatkan bagian lain. Bagian lain. Kami di kita di Mordi punya tim Oke. tim yang isinya radiologi, radiolog, terus patologi anatomi, lalu ada penyakit dalam yang khusus untuk kemo, lalu ada anak juga yang khusus kemo, bahkan kita bekerja sama dengan gizi. Itu untuk supaya
penanganan pasien-pasien dengan kanker tulang itu lebih komprehensif. Oke. Iya, karena nggak bisa kita berdiri sendiri. Kita memang betul kata dokter, kita jago kandang Jago di kandang. ruang operasi. Di ruang operasi. Tapi begitu di luar saat menegakkan diagnosa, kita butuh patologi anatomi dan radiologi. Betul. Di sebelum operasi ada namanya neoadjuvan kemoterapi. Jadi kemoterapi sebelum operasi. Itu kita butuh KHOM istilahnya, hemato-onkologi medik. Itu ada pediatrik, ada internal. Bahkan pada kasus-kasus tertentu yang butuh misalnya status gizinya rendah, status gizi buruk, kita konsul ke gizi. Kita perbaiki dulu gizinya supaya menunjang kemoterapinya. Kita juga punya dokter gizi klinik ya? Iya betul. punya. Kita jadi bersinergi ya. Intinya betul. di Muardi ini ahli-ahlinya lengkap. Ya Dok ya, lengkap. Yes, Jadi dokternya itu dari hulu ke hilir tuh lengkap dan semua bekerja sama ya Dok. Ya. Iya. Ya. As a team solid untuk tadi ya membantu Baik, perawatan. Apalagi nih adik-adik yang memang benar-benar di usia produktif ya Dok. Benar-benar kita harus berjuang menyelamatkan mereka sehingga bisa hidup normal lagi. Fungsinya yang penting ya Dok ya, fungsinya bisa Betul. kembali seperti semula. Dan Lovely nih kalau boleh tahu nih selama Lovely sakit sampai sekarang ini siapa yang memberikan semangat? Ya, buat kamu. Orang tua sih, Orang tua. keluarga. Keluarga besar juga waktu itu tahu ya. Iya, Cuman kalau lagi di rumah sakit karena pandemi dulu nggak boleh dijenguk ya. nggak boleh. Dulu yang nemenin mama Iya sama ayah. Sama sama, ayah sama sih. ayah ya. Selalu supporting terus ya. Ini ada yang mau disampaikan untuk dokternya dan dokter Dita? Aku banyak omong loh ini. Oh iya. Ini dari pasiennya dulu, dari Lovely dulu nih. Ada yang mau disampaikan nggak ke dua ya, dokter dokter ini? Sebelumnya kan saya udah lirik-lirik loh tadi punya buku harian. Itu sampai hari ini saya belum boleh buka loh. Oh ya. Nggak pengen tahu Mbak Mer sama Mas Bis. Pengen. Udah nanya. Boleh nggak buka? Katanya rahasia. Cerita dong Love gimana? Iya. Boleh nggak? Boleh nggak? bacain satu apa gitu. Apa? Penasaran ya? Kau mau buka? Kalian kok nggak penasaran sih? Saya penasaran loh dari ya, penasaran. Kita aja belum pernah buka ya. Mungkin Enggak, aku belum boleh. penasaran dia, Bu ya? Enggak. Oh enggak boleh buka. Enggak penasaran. Oke. Boleh nggak? Ada bisa dibacakan. Enggak boleh. Oh iya. Boleh dong, satu aja, satu deh. Ini yang ada ini Nanti kita dokter kasih Rian, background dokter memori. Dita. Ya. Memori gitu. Aku jangan dikasih gambar punch loh nanti. Pemaksaan nih ke pasiennya. Apa nih? Kalau misalnya nggak buka nggak apa-apa. Kalau misalnya untuk Ceritanya tentang ya, apa sih? Gitu. pesan-pesan untuk yang berperan paling besar buat kamu, untuk dokter Rian, dokter Dita. Gitu. Iya. Pernah nggak nulis di situ tentang dokter Rian gitu? Pernah. Pernah ya? Apa deh? Yang kamu tulis tentang dokter Rian apa? Ih jadi malu. Jangan Katanya kepo tadi. jangan body shaming loh. Rian, guys. Apa yang pernah ditulis? Nggak apa-apa. Kenapa? Oh, iya. Baca aja boleh, lupa ya. Boleh deh ceritanya. Warna-warni. Tuh kan saya kepo tapi malu. Saya intip dikit warna-warni. Ada gambar-gambarnya stabilo. Udah jangan kebanyakan kepo nanti gak jadi bacain loh. Oh iya oke. Malu ya. Bacain. Buat dokter Rian. Oh kesimpulan aja. Dokter itu luar biasa sih. Luar biasanya kenapa? Udah bantu nyembuhin Lovely. Jangan-jangan dokter Risa sama bukan saya. Yang udah menitikan air mata. Bener loh, nggak apa-apa. Jangan komen dulu dok, biar Oh, iya. tekan dulu dok. Udah aku jauh dari mic. Kayaknya nggak tahan kalau pegang mic lama-lama gini nih. Kayak ngomong. Terus lagi. Jasanya banyak buat Lovely. Bingung. Lah, Ini ke distract sama Dilihatnya biar berhenti mungkin. soundman-nya bingung, toet. Iya. Apalagi yang paling momen yang paling berkesan buat kamu, dokter Rian itu gimana? Paling berkesan dan kamu gak akan lupakan sampai sekarang. Perjuangannya sih kayak Perjuangannya ya. Terus kayak apa tadi kayak mau ngomong. kayak
Perjuangannya kayak apa? Udah Iya. jauhin. Oh, ini udah tak jauhin. Ini kan tak jauhin. Perjuangannya kayak apa Dok Rian? Motivasinya buat kamu? Pesen. Gak apa-apa, santai aja. Nah. Apa? Perjuangannya. Gak apa-apa, samain aja. Bingung udah Bingung ya? Oh ya. Gak apa-apa. Enggak, kalau enggak gini. kita Di bantu. mata Lovely itu dokter yang apa sih? Lucu, galak, apa? Oh, jangan. Dimatiin aja. Jangan. Atau kalau ketemu kamu banyak ngomong atau lucu sih kalau ketemu itu asik gitu loh. Asik ya. tanya-tanya. Jadi kalau mau tanya apa-apa sih fan-fan aja gitu. Dijawab semuanya ya. Biasanya Iya. suka tanya-tanya kamu apa? Ya paling aktivitas di rumah gitu. Lovely suka makan apa gitu. Nanti aku bawain. Khawatir kontrol. Nggak boleh pegang. Gak boleh pegang. Apa lagi? Atau pertama kali ketemu dokternya dulu gimana? Takut? Enggak. Enggak takut ya. Langsung dikasih tahu apa namanya kamu sakit apa, terus diperiksa seperti biasa gitu. Bingung sih pertama ketemu itu kan nggak boleh masuk. Oh, kamunya nggak boleh. Padahal oh, pengen iya. masuk gitu loh. Pengen tahu yang diomongin gitu. Ya nggak boleh masuk bukan dokter Rian, mama. Mama ya. Kalau waktu di ruang operasi masih inget nggak? Masih. Masih ingat ya. Berarti masih ingat waktu dokter Rian udah pakai Udah pakai atribut. baju. Enggak sih, enggak ngerti dokternya yang enggak ketemu. Oh. Aku udah dibius duluan. Oh udah dibius duluan. Dia udah. Karena anak-anaknya. Oh, anak-anak udah. Takut ini ya, ngeri ya lihat ini ya. Oke. Kalau sama dokter Dita Ah, ketemu nggak sih? sama Sempat dokter Dita dirawat gimana? juga nggak sama dokter Dita? Tauku sama dokter Rian sih. sama Oh, dokter dokter Rian, aja. iya. Kalau dokter Dita baru ketemu sekarang? Siapa? Dokter Dita. Ini dokter Dita. Sebelumnya juga pernah. Oh pernah. Oh, sebelumnya juga pernah. Oh, jadi pernah ketemu ya? Kalau dokter Dita gimana? Lucu Di atau? Ini harus berdua. Ada Nggak bisa paket, ya? harus ada Nggak bisa ya? satu Paket. paket. Ini kayak dokter Rian udah nggak tahan loh. Udah. Nggak tahan, Oh. udah pakai mic. Iya, iya, oke, silakan. Tunggu dulu, pertanyaan terakhirnya. Buat Lovely. Tahan ya kan. Oke, sesi terakhir buat Lovely nih. Oh, motivasi buat teman-teman Iya, motivasi buat teman-teman kamu. yang saat ini mungkin sedang Lagi kemo. kemo atau barusan didiagnosa juga. Diagnosa apa? Coba Rob. Tetap semangat buat teman-teman. Positive thinking aja. Pasti ada titik di mana sembuhnya. Terus nurut sama dokter, larangan atau perintahnya. Oke, harus jalankan pertanyaan terakhir. Pesan buat sama ayah sama mama. Apa? Makasih udah Dia ngelirik mamanya. Terima kasih doang. Mirip lu banget mau main Dia makanya. cantik. udah mau rawat Lovely sampai sembuh. Terus? Apa lagi? Udah nyemangatin Lovely, nemenin Lovely sampai sembuh. Udah gitu aja. Udah. Sarangeo. Sarang ya. Ayo, ayah sama mama ya, ayah sama mama pagi lagi. Ayah Sama ibu. Oh, ayah ibu dan sama ibu. ayah dan ibu. Oke. Siap. Dokter Rian mungkin Udah gatel. Udah. kalau enggak Dokter Rian closing aja dokter Dita. Dokter Dita. Oke. Dokter Dita dulu. Closing Dokter aja Dita. udah. Dadah, bye. Aku udah gak kuat ya, aku dari tadi udah. Oh iya iya kebang oke oke. kebis. Enggak aku aja. Aku masih bisa handle. Meskipun berkaca-kaca. Dokter Dita mungkin pesan dok buat survivor cancer yang mungkin sudah ya. Mungkin seperti di tahapan Lovely ya. Istilahnya udah operasi, udah ini udah oke, udah mungkin bisa dikatakan apa? Sembuh ya. Nah, itu gimana, Dok? Baik. Pesan-pesannya. Iya, ya itu tadi yang saya awal bilang tadi bahwa semuanya dimulai dari mindset yang benar. Ya. Jadi gimana kita menerima sebuah diagnosa, ya misal dalam hal ini kanker tulang ya. Terus bagaimana kita menyikapi dari situ, lalu bagaimana kita ikhlas ya
tawakal ya ini bagaimana menjalaninya. Dan itu penting karena dengan dari awal tidak menerima, tidak mindsetnya bukan kurang benar ya, tidak benar. Itulah fungsi kami sebagai dokter di sini, bahwa kami harus membuat mindset pasien itu benar, tepat dulu. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita menjelaskan dari A sampai Z pengobatannya. Kalau tidak mengerti, jangan tanya sama Google. Tanya sama kami. Itu betul. Iya, jangan tanya sama Google karena banyak pasien yang datang ke kami itu sudah dengan mindset Google. Ya, saya tahunya gini dok, habis ini diginiin, habis ini gini. Jadi mau kita bilang apa, ya dia tetap apa yang sudah dibaca di Google itu, gitu. Betul. Karena mungkin bukan informasinya yang salah, tapi bagaimana menyikapi, bagaimana interpretasi dari informasi itu yang salah. Nah, itulah fungsi kami sebagai dokter di sini, bagaimana kami mengedukasi pasien dan keluarganya supaya pengobatan dan tata laksananya pasien itu benar gitu, dan pasien sendiri jadi bersemangat. Dan saya berpesan untuk teman-teman yang sedang mengalami kanker tulang ini, ya tetap semangat. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan, jangan ragu-ragu untuk bertanya pada kami. Iya, karena tugas kami lah untuk membuat mindset itu benar. Karena hampir 80% 70% pengobatan itu berawal dari mindset yang benar. Yes. Oke. Itu mindset yang benar salah satunya dibentuk oleh informasi yang tepat, tentu saja dari sumber yang tepat. Iya, betul. Jadi kalau udah dengerin positif tuh udah tepat banget. Betul. Kalau mau lebih dalam lagi silakan datang ke RSUD Dr. Muardi atau ke vaskes terdekat. Tapi kalau mau ketemu Dr. Dita atau Dr. Rian di Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya, oke. Dokter apa ya, jadi lupa nih kelamaan sih. Ditahan-tahan terus soalnya dari tadi. Ayo dok, closing statement sekarang, pesan dokter Rian. Enggak, saya nggak mau closing statement dulu. Belum mau close. Masih setengah jam lagi ya? Enggak. Jadi saya sebenarnya gini, saya mau narsis dikit deh sebentar sebelum closing. Basically saya pengen dikenal sebagai dokter yang pendek, gemuk dan lucu. Imut-imut. Oke, not ya. Why gitulah. Karena saya harus banyak menangani anak-anak. Kalau saya nggak dikenal sebagai dokter yang bisa menemani mereka, saya akan ditakutin sama mereka. Jadi dari sisi kita, sebenarnya message-nya adalah jangan takut sama dokternya. Jadi anggap aja ketemu sama Kung Fu Panda deh, Sipo gitu kan. Sipo. Jadi semangat, nggak mau 2 minggu sekali deh. Minggu sekali boleh dok, minggu sekali gitu. Why? Besok pollingnya kita rubah warna. Gitu ya, warnanya. Kayak Kung Fu Panda. Jadi satu, jangan takut ketemu kita. Dan kita open mind. Jadi mau Lovely tanya, oke, saya akan jawab dengan bahasanya Lovely. Mau ibu tanya, saya akan coba jawab dengan bahasa ibu, supaya ada satu chemistry. Sebenarnya kalau kita dengan onkologi itu, saya nggak mungkin ketemu dengan pasien-pasien saya itu cuman 1-2 minggu, pasti temunya tahunan. Jadi kan terbukti kan kalau saya orang yang setia. Nggak nyambung banget. Iya. Nggak bisa berkata-kata kan? Speechless ya. Nggak, jadi intinya bahwa karena kalau kita nggak ada trust, nggak ada chemistry, apa yang akan kita kerjakan semua salah. Satu, betul. Jadi kita ada bukan untuk memvonis para pasien-pasien kita biasanya, tapi kita ada untuk satu mengedukasi sebenarnya yang paling penting, bahwa semakin dini kanker itu kita temui, maka harapan hidupnya, tindakannya, kemudian hasil akhirnya itu akan lebih baik daripada pasien yang udah ketakutan dulu sama kita, daripada pasien yang udah
denial dulu, ya udah marah-marah dengan dokter kita berdua yang lucunya minta ampun ini kan. Masih dimarah-marahin dia dok, berani-beraninya. Jadi kalau dia udah nggak ada chemistry dulu dengan kita, semuanya jadi berantakan. Udah negative thinking dulu ya dok? Ya, jadi pesannya adalah ayo kita bangun chemistry yang baik antara, jadi dokter sama pasien itu bukan kayak zaman dulu lagi ya. Dulu dokter tuh harus harus dikerjain, nggak bisa. Kalau saya sama dokter kita harus communicate yang baik. Partner. Harus jadi partner. Yes. Karena kayak Lovely, saya cuma ketemu Lovely 2 minggu sekali. Setelah itu di rumah mau nangis yang nemenin bapak ibunya, mau protes adanya bapak ibunya. Jadi kalau nggak ada komunikasi yang baik antara kita tenaga medis dengan pasien, relationnya itu hasilnya juga nggak akan bagus. Maka pesan saya adalah trust your doctor as a partner. Jadi kita partner, kita teman. Kalau anda sedih karena nggak sembuh, jangan dipikir anda yang sedih. Iya. Kita berdua mah langsung hilang lucunya kalau nggak ada yang sembuh kan gitu. Betul. Walaupun gak lucu-lucu amat sebenarnya. Bahkan sampai pada titik nggak partner lagi, tapi as a family ya dok. Ya, jadi itu mungkin dulu ibunya atau siapa, saya kadang-kadang juga kita bagi nomor HP itu adalah salah satu relationship yang kita bangun. Tapi dalam artian ya nggak juga ada apa-apa jam 12 malam telepon WA, nggak gitu juga. Tapi Dok minta at least Enggak ya. Tapi at least karena saya percaya, kemudian karena keluarganya juga percaya, maka kita bisa ngikutin program kita dengan baik karena program kita panjang. Bahkan saya udah pesan sama Lovely, kamu ingat saya pesan ketemu saya berapa bulan sekali sekarang? 6 bulan sekali. 6 bulan. Oke, berarti masih Saya kontrol harus ya dok. kontak. At least 5 years. Sampai 5 At least tahun 5 ke depan tahun. ya. Tuh kan. Oke. Jadi minimal saya itu setia 5 tahun kan. Minimal loh itu minimal. Minimal 5 tahun. Nggak lucu. Gak lucu. Enggak. Ya. Garis bawahnya. Ya, jadi setelah itu baru kita bisa nyatakan free of disease, bebas dari penyakit. Setelah 5 tahun ya. Ya. Ada yang bertahan dengan penyakitnya, ada survival with the disease ada. Itu ada istilahnya kayak gitu. Jadi walaupun dia sakit tapi sakitnya masih bisa kita kontrol. Oke, misalnya dengan ada terapi-terapi lain. 5 tahun ketemu kita lagi. Jadi itu adalah trust yang harus kita bangun di onkologi. Nah, kemudian sebaliknya kayak Lovely. Banyak. Jadi saya ingat banget ibunya berpesan, saya pengen anak saya bisa jalan seperti dulu dok, bisa nggak? Bisa bu, tapi harus begini. Oke, saya percaya. Dan waktu itu awalnya saya nggak yakin, ini beneran nggak ibunya mau datang lagi ketemu saya ya? Kan kita udah nyeritain betapa sulitnya. Tapi ternyata ada trust di sana. Datang lagi. Jadi pesannya adalah kalau saya tidak bisa meyakinkan pasiennya, at least saya bisa mendekati keluarganya untuk sama-sama berjuang di cancer tulang ini. Gitu. Udah kan? Jadi perjuangannya membuahkan hasil yang manis. Semanis Lovely ini. Jadi pesan pertama adalah kita harus dikenal sebagai dokter yang pendek, gemuk dan lucu. Oke? Kalau udah bisa berarti kebalikannya. Enggak, dia nggak terima, dia harus tinggi, besar dan lucu. Tinggi besar dan lucu. Tetap ya, karena memang ternyata kanker ini kebanyakan memang pasiennya anak-anak ya dok. Ya luar biasa. Jadi kalau dulu mungkin dokter-dokter di Muardi terkenal dengan galak-galak, cuek, senior, galak. Tapi ternyata enggak juga. Ih, coba lihat live streaming kita dan podcast kita dokternya lucu-lucu ya. Gemes-gemes. Tapi kompetensinya luar biasa, kompetensinya. Kewenangan klinisnya hebat. Iya, oke Sobat Muardi, terima kasih sudah mungkin hampir 1 jam ya. 1 jam ya. Udah lewat ya. 1 jam mendengarkan kita dan mendengarkan kisah dari Lovely gitu. Dan kita harapkan
Sobat Muardi terutama mungkin para survivor cancer atau keluarganya yang mendengarkan dan terinspirasi bisa sharing ke teman-temannya mungkin sama penyintas atau sama survivor atau keluarganya, karena saya percaya informasi ini tidak hanya sekedar kita ketawa-ketawa ya kita, tapi banyak terbukti edukasi yang tadi yang Dr. Dita katakan ya, edukasi yang benar membentuk mindset yang tepat, dan dari situ awalnya kita berjuang bersama ya Dok ya, antara dokter dan pasien dengan mindset yang tepat yang sama-sama dibentuk, karena perjuangan untuk melawan kanker tuh bukan sesuatu yang mudah ya. Betul. Kita kayaknya ngomongnya ceritanya di sini sambil ketawa-ketawa ya, yang merasakan di rumah itu luar biasa, tapi kita tahu bahwa sama-sama kita bisa menghadapi kanker ini ya. Untuk problem masalah kesehatan pokoknya kita harus percaya. Tadi saya senang di mindsetnya Dokter Dita tadi ya, membentuk mindset. Iya. Kan makanya ada positif. Ada positif. Nah, positif. Harus positif. Kenapa enggak seneng sama Karena- saya sih? Oh gitu ya. Protes lagi. Senang. Ya udah, protes lagi. Iya, dan ini kita nggak closing ini. Oke, tetap stay tune di YouTube RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, kemudian like juga konten, dengerin. Jangan lupa komen yang positif, kemudian share konten kita. Dan kita bertemu lagi dalam Positif. Podcast sehat. Solutif. Think positive and more solution. get more solution. Bye bye.